Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di ASA Teknikal dan Badan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Sabtu ya, 27 September 2025. Kita nanti akan membahas konten kemarin Jumat, market hari Jumat, yang mana market rebound 0,73%. Dan seperti biasa, nanti kita masih IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman bantu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram yang gratis untuk publik ya, itu gratis, CCS publik. Bagi teman-teman yang bergabung, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman tinggal join, itu akan langsung masuk ke CCS publik, itu gratis. Sesekali kita akan ada view saham, stock pick, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga catat teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, lalu kalau mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi. Kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi. Kalau misalkan ada kendala, bisa hubungi Telegram @ccs-admin. Lalu apa yang didapat bedanya dengan yang free akan lebih intens ya, baik dari discuss, stock pick, view saham, watchlist, dan lain sebagainya itu akan lebih intens. Terus juga ada Zoom meeting lah, mingguan ya itu. Dan ada yang baru juga dari cuan-cuan saham, kalau teman-teman mungkin tidak pakai Telegram atau lebih nyaman stay di YouTube dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa mendaftar yang member YouTube cuan-cuan saham ya. Jadi caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, itu bisa via komputer maupun laptop. Dan nanti di sebelahnya subscribe itu akan ada tulisan join. Teman-teman tinggal klik join lalu pilih salah satu dan nanti akan bisa mengakses video member YouTube cuan-cuan saham. Ini ya, yang setiap hari Minggu. Kemarin 31 Agustus, 7 September, 14 September, 21 September. Isinya apa? Isinya nanti adalah view market ya, yang secara eksklusif dan juga stock pick saham. Jadi nanti akan ada trading plan. Intinya seminggu ke depan bisa beli saham A, entry sekian, stop loss sekian, TP sekian, dan nanti kita jurnal juga untuk monitor performa sahamnya. Seperti itu. Dan itu kalau teman-teman pengen gabung ya. Dan berhubung ini hari Sabtu, besok hari Minggu, maka akan ada video baru untuk besok Minggu. Jadi ya itu bisa disimak untuk stock pick minggu depan saham yang akan dibeli. Jadi yang pengen gabung untuk yang membership YouTube, tinggal buka YouTube cuan-cuan saham via desktop, nanti tinggal klik yang join, nanti setiap minggu bisa mengakses video yang khusus untuk member YouTube. Oke, itu tadi sedikit info, kita langsung masuk ke IHSG, di mana kemarin Jumat dia naik 0,73%. Candle-nya solid, transaksinya tapi tidak terlalu besar sepertinya ya. Top buy-nya ada di MBMA, ya lumayan lah, 1T, masih agak lumayan. Dan ya, kalau misalkan ditanya, lo gimana mas, kemarin katanya IHSG akan koreksi gitu. Ya sama halnya dengan naik ya, koreksi juga nggak langsung turun, naik pun juga nggak langsung naik. Seperti itu. Dan view saya masih tetap sama, IHSG ini sedang swing high dan ada potensi untuk swing low. Seperti itu. Cuman at least dia masih rebound dan bertahan dari supportnya di area 8.000 ya. Di sini kan ada support yang sebelumnya resist ya. Di sini resisten become support. Resist, breakout jadi support. Seperti itu. Dan untuk sekarang apakah IHSG naik lagi mas? Bisa. Cuman kalau untuk saat ini mindsetnya masih pullback. Itu ibarat kata kayak waktu di sini. Mei 2025 ya. Nih, Mei 2025. IHSG kan naik tuh, naik kenceng ya. Dia naik kenceng terus habis itu patah uptrendnya. Nah, di sini kan dia naik terus habis itu patah uptrendnya dan dia sempat dikasih rebound dulu. Ini yang disebut dengan pullback ya. Jadi yang sebelumnya uptrend, dia jadi sideways, lalu breakdown jadi downtrend ya. Lalu di sini reversal lagi seperti itu. Multiple time frame analysis lah. Ada time frame besar, time frame kecil dan lain sebagainya. Dan di kondisi saat ini menurut saya view-nya masih sama.
Artinya apa? Selama IHSG masih belum breakout 8169, 8170, selama IHSG masih belum breakout area tersebut, kenaikan ini adalah pullback. Karena kalau kita perhatikan di swing kemarin pun juga uptrendnya sudah patah, ya. Di sini dia sudah patah dan ini sedang rebound seperti itu. Artinya saat ini sedang membentuk yang namanya same high maupun lower high untuk membuat lower low seperti itu. Simpelnya untuk sekarang kita masuk ke apa ya? Ya semacam konsolidasi lah dari 8169 atau 8170 sampai low-nya itu di 8000 ya. Dan selama dia belum breakout ataupun belum breakdown maka dia belum akan menentukan arah. Misalkan dia naik, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, ya berarti dia masuk ke fase sideways, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia naik lalu berhasil breakout, maka akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalkan dia turun lalu breakdown, maka akan reversal dan valid swing low-nya. Jadi untuk sekarang gunakan kuncian ini ya, yang jelas udah kebentuk strukturnya. Low-nya itu di 8020, mungkin buletin sampai 8000, lalu high-nya di 8170. Ya, kalau break ke atas dia akan lanjut, itu namanya continuation. Kalau jebol bawah dia akan reversal dan swing low ke swing low-nya, seperti itu. Jadi untuk sekarang perhatikan area tersebut sebagai validasi IHSG. Nah, itu untuk IHSG, dia juga masih uptrend untuk saat ini. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari MBMA, kita update view-nya ya. Kemarin sebenarnya sempat saya bahas, cuman ya ini kita coba update view-nya aja. Oke, kita bahas MBMA, di mana kemarin Jumat dia naik 25%, ARA, candle-nya sangat bagus, volumenya sangat bagus. Kemarin Kamis kita bahas ya, waktu MBMA ini turun, itu saya sudah info, antara dia sedang bentuk higher low, kalau enggak ya ini lower high untuk lower low. Memang validasinya di 400, kalau dia jebol 400 itu jelek. Jadi selama belum jebol 400 masih ada potensi MBMA bikin higher low. Dan ternyata apa? Yang terjadi adalah sebuah higher low dan sekarang juga sudah terbentuk sebuah higher high. Seperti itu. Kira-kira ini ya, dia kena di sini. Kemarin swing low, lalu akhirnya rebound, kuat, naik 25%. Nah, untuk saat ini dia akan uji high-nya lagi ya, di area 600. Itu yang masih belum di breakout, dan angka jadi level validasi. Kalau memang besok MBMA berhasil breakout 600, maka dia akan melanjutkan uptrend-nya, dan target terdekatnya 700 sampai 770. Itu kalau berhasil break 600. Tapi selama belum break 600, maka dia ada potensi ini cuma bikin same high untuk membentuk same low lagi. Seperti itu. Jadi ya itu yang dimaksud dengan structure market. Perhatikan saat ini 600-nya. Kalau break itu cakep, kalau gagal break ada potensi dia akan kembali koreksi. Untuk target higher high-nya, kalau 600-nya break ya, itu 700 sampai 770. Jadi untuk sekarang levelnya ada di angka 600. Untuk support terdekat saya rasa masih di 520 sampai area 530 ya. Itu untuk support saat ini. Jadi kalau misalkan dia besok ada retracement, bisa perhatikan area tersebut. Kalau volumenya kecil, retracement-nya harusnya cakep. Karena kemarin breakout-nya volumenya gede. Kalau ada retracement volume kecil, itu akan bagus. Dan kalau mau dia bikin continuation, bisa juga. Yang jelas 600 adalah angka validasi untuk saat ini. Seperti itu. Berhubung kemarin Jumat naiknya cakep ya, view-nya jadi masih oke lagi MBMA ini. Ya, tinggal kita lihat dia 600-nya berhasil lewat atau enggak. Kalau lewat, bahkan mungkin bisa lebih tinggi lagi, karena terbentuk cup and handle ya. Di sini cup. Lalu ini calon handle-nya, itu kalau berhasil break yang 600. Intinya kalau break 600, MBMA lanjut uptrend dan upside-nya masih akan oke. Kita lihat dari transaksinya untuk kemarin Jumat ya, harusnya sih transaksinya bagus ya. Terjadi small akumulasi, yang beli MGAK, yang jual retail-retail. Jadi so far flow-nya oke lah. Kalau kita lihat dari sifatnya MG ya, yang agak main pendek, mungkin besok ada taking profit dulu, jadi jangan FOMO. Tuh, kalau misalkan ada konsol bisa diperhatikan seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk MBMA, kita lanjutkan, kita coba cek si apa nih yang belum kita bahas. Koin belum, Bumi kemarin udah, CDIA, BRPT udah, Antam udah, BBRI. Bolehlah kita bahas view-nya BBRI ya untuk perwakilan Big Bank. Oke, BBRI ini salah satu bank yang flow-nya masih bagus kalau dibandingkan yang lain. BBRI kemarin turun 0,74%, candle-nya sih tidak solid dan volumenya terlihat kecil. Terakhir BBRI yang sering saya wanti ya, saya info, dia ini masih punya structure downtrend. Karena semenjak dia kemarin patah uptrend, lalu dia reversal, dia punya downtrend sampai saat ini. Dan sekarang dia belum menunjukkan uptrendnya lagi.
Kalau misalkan mau dia mulai fase uptrend, yang dibutuhkan adalah breakout area 4.500 ya. Kalau 4.500-nya breakout, BBRI bisa buat swing. Jadi ini sekarang sedang penentuan arah. Dia punya downtrend lower high, tapi dia juga punya higher high kalau misalkan mau bikin dia punya higher low kalau misalkan mau bikin higher high, seperti itu. Kalau kita perhatikan, BBRI pun juga masih merespon downtrend lainnya ya. Ini kemarin kena reject, ini kena juga reject lagi, seperti itu. Dan saat ini dia sekarang posisi sedang di tengah-tengah di area 4000. Sebenarnya 4000 bisa digunakan sebagai support, tapi kalau misalkan dia jebol ada potensi nutup gap sampai 3900-an ya. Itu menarik di situ sih karena resikonya kecil, dan kalau misalkan mau dieksekusi mungkin bisa entry sampai 3900 dengan stop loss-nya nanti bisa ditaruh di bawah 3700 alias low kemarin hari Selasa 9 September, seperti itu. Dan targetnya adalah higher high, breakout 4250 lalu breakout area 4500. Itu kalau memang besok dikasih koreksi terlebih dahulu. Kalau misalkan ini falling wedge lalu dia ada potensi untuk naik, maka ya konfirmasinya adalah 4270. Intinya untuk sekarang konfirmasi bagusnya itu di 4270. Kalau dia break yang 4270 ada potensi BBRI akan uji 4460, dan kalau break baru dia valid uptrend bisa digunakan untuk swing karena dia sudah keluar dari downtrend dan sudah punya higher high, seperti itu. Untuk support sekarang 4000 sampai 3900 ya, itu supportnya BBRI, dan level untuk stop loss mungkin di bawah 3700, seperti itu. Kita lihat transaksinya, ini salah satu bank yang transaksinya cakep ya. Jadi yang cakep itu ada BBNI dan juga BBRI. Akumnya pun juga sampai sekarang masih bagus kalau dibandingkan Mandiri, BCA, dan lain sebagainya. Itu sih, yang penting sama selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Kita lanjutkan setelah BBRI, saya pengen coba cek si HMSP. Boleh deh, kita update view-nya HMSP ya. Ini juga salah satu sektor yang hot karena kebijakannya mulai ya ke HMSP lah untuk saat ini dari menteri yang baru. Kita bahas HMSP di mana terakhir dia bottom di 500, naik breakout, reversal, double bottom. Naik sampai targetnya dan masih melanjutkan kenaikan. 925 dia dari cek, lalu sekarang koreksi sampai 790. Biar clear kita lihat bigger view-nya aja ya. Mungkin kita pakai weekly dulu, di mana kalau kita perhatikan HMSP ini sudah keluar dari downtrend-nya. Nih, di sini dia sebelumnya punya downtrend dan sudah berhasil di breakout ya. Reject, breakout, higher high. Jadi udah valid reversal. Maka dari itu kita bisa cari Fibonacci untuk mencari target higher high-nya. Yang ini mungkin dihapus dulu. Dan kita bisa tarik Fibonacci dari atas ini yang sudah di break 1235 sampai low-nya kemarin di 496. Atau kalau pakai closingan kita pakai 515 aja lah, seperti itu. Dan sekarang sebenarnya HMSP ini baru berada di area 0,618. Most likely sih akan ada reject dulu. Biasanya ya, itu biasanya. Karena yang pertama dia juga sudah masuk area supply. Di sini kan ada supply ya. Sebelumnya di sini diuji jadi support. Nah, ini kan baru diuji sebagai resist. Most likely biasanya akan ada koreksi terlebih dahulu. Tinggal kita lihat nanti beberapa hari ke depan. Sebenarnya kemarin sudah ada reject, tapi ada potensi berlanjut lah kalau dari candle hari Jumatnya itu. Cuma nanti kita lihat dulu aja, seperti itu. Nah, untuk sekarang kalau misalkan teman-teman posisi punya barang ya, bisa siap-siap trailing stop aja. Tapi kalau belum punya barang, jelas bukan area entry yang bagus. Mungkin bisa siap-siap on strength kalau misalkan belum punya barang, seperti itu. Dan support sekarang ada masih di sini sekitar 770 sampai 800. Ya, jadi kalau misalkan ada retracement ke sana bisa dipantau lagi. Seperti itu. Kalau misalkan mau reversal besar gimana Mas? Ya HMSP butuh higher low. Dia turun, bikin higher low, lalu setelah itu higher high lagi untuk naik lebih tinggi. Makanya retracement itu juga diperlukan. Dan intinya saat ini HMSP sedang di area pullback-nya Fibonacci 0,618. Kalau misalkan ada reversal jangan kaget. Seperti itu. View kecil bisa juga ini dia sedang pullback ya. Nih. Mungkin kelihatannya di intraday, misalnya kita pakai 1 jam. Nah, ini dia kan sedang konsolidasi di sini. Sebelumnya punya high, lalu dia reject kuat. Nah, ini mungkin mau menuju ke high-nya lagi. Seperti itu. Yaitu di area sekitar 925.
Kalau memang dia break 925 artinya jadi continuation. Tapi kalau misalkan dia gagal break 925 jadi same high, jadi sideways, ada potensi dia uji same low di 780. TS sekarang masih under 780. Jadi kalau misalkan dia jebol 780 baru akan HMSP ini koreksi. Tapi selama belum jebol area tersebut, HMSP masih bisa di hold. Tinggal sesuaikan dengan average masing-masing. Kalau misalkan teman-teman punya average bawah ya, misalkan average berapa? Beli di 600 kek atau misalkan 500 kek, ini 780 jadi gunakan sebagai trailing stop. Tapi kalau misalkan dia teman-teman average-nya 820 atau misalkan 845, itu mungkin stop loss-nya bisa ditaruh di entry, lalu jangan lupa realisasikan profit sebagian ketika dia uji area 920. Karena bisa aja ini dia bikin same high untuk lower low seperti itu. Intinya kuncinya sekarang 920 dan 780. Break ke atas dia lanjut, jebol ke bawah dia akan ada short term reversal. Tapi kalau dari view yang cukup besar di weekly tadi, ada potensi dia sedang di area pullback. Kita lihat transaksinya, cakep akumnya, cuman kemarin cuma disertai dengan distribusi ya. Jadi naik disertai dengan distribusi juga. Intinya kembali ke price action dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Itu untuk HMSP. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek view-nya. Apa nih? Kita bahas view-nya ya. Ini juga kelihatan ada posisi loh brand itu. MTech ini masih higher high. Terus Astra itu juga udah kena target ya, Happy Cuan kalau ada yang ikut eksekusi. Karena saya share di YouTube. Unilever sangat disayangkan sih, kemarin dia belum berhasil breakout ya. NRG, Happy Cuan, ini salah satu menu di membership YouTube juga, membership di grup. Telkom, putar balik Telkom ya, kita update lah view-nya Telkom. Oke, kita bahas Telkom, di mana dia kemarin turun 0,32%, candlenya tidak terlalu bagus dan volumenya tapi terlihat kecil. Terakhir Telkom naik sampai 3.500, lalu koreksi sampai 3.000. Di sini juga menjadi salah satu setup di yang membership YouTube. Sempat naik sampai high-nya di 3.400, naik sekitar 10% ya. Untuk sekelas Telkom itu sangat well ya, karena ya dia market cap-nya juga gede. Mau gebuk berapa-berapa bisa masuk lah dana ke situ. Dan sekarang dia terkoreksi turun sampai 3.110. Ya mungkin langsung aja ya, karena terbentuknya seperti ini, maka kita asumsikan Telkom ini juga sedang ranging ya. Ranging dari area 3.000 sampai 3.500. Ya, kita buletin 3.500 sekalian lah. Dan selama dia belum breakout maupun breakdown, maka Telkom masih akan di situ-situ aja. Strateginya juga ada untuk saham yang sedang ranging ya, belinya di bawah ya, di pucuk bawah 3.000. Kalau rebound nanti jual lagi, bawah beli lagi, jual beli lagi, jual. Kalau perlu kalau bisa long short ya itu lebih enak lagi. Di bawah ngelong, di atas nge-short, di bawah ngelong, di atas nge-short dan seterusnya sampai kaya. Cuman karena ISG gak bisa nge-short, jadi ya kita bisa cari momentum buy-nya. Mungkin kalau misalkan dikasih 3.000 lagi menarik untuk spekulatif buy dengan stop loss bisa ditaruh di bawah 2960. Itu setup yang low risk ya. Tuh. Dan ya Telkom masih akan berada di situ sampai dia menentukan arah lagi. Either itu dia breakout maupun dia akan breakdown. Seperti itu. Kunciannya itu 3.500 sebagai resist dan 3.000 sebagai support. Enak loh ya, spreadnya hampir 20% ya. Misalkan dapat barang 3.000, ditektokin sampai 3.500, 20% untuk Telkom itu kan gede. Dan kalau kita lihat transaksinya sebenarnya masih cakep akumulasinya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari data tambahan dari akumulasi, ada potensi yang terjadi sih breakout. Ya, cuman ya nanti kita lihat dulu karena nggak tahu juga, biarkan market yang mengkonfirmasi seperti itu. Asingnya pun juga masih cakep, terlihat menyamping ya. Jadi kemarin mungkin mencoba untuk dikocok-kocok lokal. Intinya itu batasi resiko di 3.000 dan 3.500 untuk Telkom. Kita lanjutkan, habis Telkom kita coba cek si apa nih? Kita bahas Toba, cari stop loss itu kemarin berarti. Dijebol dulu baru putar balik ya. CPDK ini cakep, kita bahas lah CPDK lah. Ini kan juga red isunya banyak lah ini CPDK ini. Yang pertama dia baru buyback. Beritanya memang samar-samar ya, nggak banyak yang tahu. Cuman ternyata baru buyback si CPDK ini, itu satu. Terus yang kedua, CPDK ini juga baru buyback dan mau dibeli sahamnya sama Pani.
Pani kan katanya mau right issue, tapi kalau ini masih rumor ya. Pani mau right issue untuk beli CBDK. Jadi ya sebenarnya itu katalis yang bagus untuk si CBDK. Nah, kita bahas price action-nya, di mana CBDK ini terlihat punya yang namanya kita hapus dulu aja dah. Uptrend channel. Di sini dia punya yang namanya uptrend channel. Tuh, dan terakhir dia swing high dan kemarin dia swing low. Beberapa kali konsolidasi di bawah bikin ascending ya, 1, 2, 3 dan akhirnya breakout pada Rabu 24 September kemarin. Sempat koreksi hari Kamisnya dan sekarang kembali menguat 4% di hari Jumat. Kalau kita lihat sih ini langsung aja kelihatan kayak baru mau bikin penan alias continuation ya. Cuman ya ini masih belum dikonfirmasi juga. Konfirmasinya apa? Konfirmasinya kalau dia breakout area 6.800 ya. Kalau 6.800 di break, maka ada potensi CBDK bisa ke sekitar 7.000. Ini pas di resistnya dia ya. Sebelumnya kan juga dia reject di sana di 7.000. Jadi kalau misalkan besok dikasih breakout 6.800, ada potensi CBDK bisa ke sekitar 7.000. Seperti itu. Untuk support, ya karena kita pakai setup konsol penan ini ya, bisa gunakan di 6.300 sebagai support dan juga trailing stop. Sebenarnya support kuatnya nggak jauh, 6.150. Jadi ya ini masih di tengah-tengah lah. Agak kurang enak kalau baru mau entry, memang mungkin lebih ke yang punya barang. Kalau punya barang bisa TS ketika dia jebol 6.350. Tapi kalau dia dari volumenya sih kayaknya lanjut ya, tinggal nunggu break 6.800 aja, nextnya ke 7.000. Seperti itu. Buy transaksi sebenarnya biasa aja untuk si CBDK ini, nggak ada akum ya, cenderung netral. Tapi kalau dari corporate action-nya baru bagus. Ada buyback, terus habis itu juga Pani mau beli, tapi kalau yang ini masih rumor. Untuk yang red issue dan beli CBDK itu masih ditampik lah sama sana, seperti itu. Ya intinya itu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk CBDK kita lanjutkan Adi happy cuan ya, udah hampir 10%. Adaro bikin higher low itu selama nggak jebol 1.600 oke. SCMA masih higher high. Kita bahas apa nih? Indi kurang. Tins. Kita bahas ya Tins ya. Kita update view-nya Tins lah. Kemarin juga sempat kita bahas sebenarnya. Cuma kita coba update view-nya, di mana Tins kemarin turun 3,91%. Candle-nya solid, volumenya tidak terlalu besar. Volume yang gede udah di hari Kamis ya. Jadi Kamis itu kena take profit, Jumat itu cuman kena markdown lah, yang belum TP akhirnya menurunkan profitnya juga. Terakhir kita bahas Tins itu ketika di sini ya, saya bilang kalau dia break 1.300 ada potensi dia ke 1.570 ya. Itu area swing high dan juga area high-nya, same high-nya. Seperti itu. Karena dia sudah berhasil higher high. Low, high, higher low, higher high. Seperti itu. Dan untuk sekarang Tins terlihat baru ya kalau bahasa simpelnya konsolidasi lah. Dan kalau misalkan kita tarik ternyata dia kena area swing high juga. Seperti itu. Nah ini jangan bingung ya teman-teman ya. Tadi ada tren, ini ada tren lagi dan lain sebagainya. Karena memang time frame itu banyak. Teman-teman bahkan kalau misalkan ke intraday ya mungkin bisa menemukan banyak penemuan di sana lah. Ada pattern-pattern apapun itu. Yang jelas untuk saat ini terlihat Tins sudah swing high. Dan terlihat masih ada reject dengan volume yang cukup besar. Opsinya 2, dia swing low, kalau enggak konsolidasi untuk bikin continuation. Kalau kita lihat di intraday, saya rasa sih cenderung untuk swing low ya, descending. Nih, dilihat dari volume shortnya, lalu lower high, dan yang dibutuhkan tinggal lower low doang. Untuk sekarang trailing stop mungkin bisa gunakan 1350 sampai 1335. Artinya apa? Kalau jebol area tersebut mungkin Tins bisa di TP dulu. Karena ya bisa aja dia uji neckline ke 1200 atau 1300-an lagi. Seperti itu. Jadi ya kira-kira membacanya ya, ini dia di sini kan low, high, higher low, higher high. Terus di sini dia bikin lower high. Kalau misalkan dia bikin lower low, reversal lagi, ada arah ke 1250. Kalau jebol area tadi, seperti itu. Nah, biar nggak sayang profitnya, mungkin ketika kena TS ya, 1335, kalau area tersebut dijebol, bisa TP sebagian atau TP semua, dan mungkin menunggu lagi di sekitar 1250 di area neckline-nya.
Seperti itu. Jadi untuk sekarang arahnya cenderung ke bawah kalau kita lihat sampai ke intraday-nya tadi. Tapi konfirmasinya adalah di 1335. Selama nggak jebol 1335 masih bisa di cover juga. Tapi kalau misalkan jebol 1335-nya ada arah TINS bisa koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Kita lihat transaksi masih sangat cakep, akumnya juga. Cuman ikuti price action-nya biar profitnya tidak habis. Itu untuk TINS. Satu lagi mungkin ya, terakhir apa yang kita bahas. Baba-yaba aja, kemarin kayaknya naik BBYB ini. Kita coba update view-nya ya, BBYB perwakilan bank digital. Oke, kita bahas BBYB di mana kemarin Jumat naik 8%, candle-nya bagus, volumenya pun juga terlihat ada spike. Terakhir BBYB downtrend, lalu kemarin berhasil reversal ya. Dia bottom di 157, high, higher low, dan terjadi higher high lagi. Dan sebenarnya area ini ya, mungkin 300 sampai area 280 itu area yang kuat untuk si BBYB seperti itu. Kemarin dia retest 1 kali rebound, retest 2 kali rebound, retest 3 kali masih rebound lagi. Dan ya kalau memang ini terbentuknya lower high, maka bahkan bisa juga dia mau bikin descending. Ya, seperti ini. Tuh, artinya apa? Naiknya ini mau bikin lower high lagi, ya. Di sini lower high nanti untuk bikin same high maupun bahkan lower low. Seperti itu. Another view untuk si BBYB, dia juga punya uptrend dari bawah ya, yang kemarin posisinya kena ya. Ini kalau ditanya kemarin Jumat kenapa dia rebound, karena kena buyer dari bawah dan dia naik dari area supportnya. Kena demand, kena buyer, jadinya dia rebound 8%. Seperti itu. Penentuan saat ini sebenarnya ada di sini, sekitar 350 ya, itu area krusial BBYB. Kalau break 350, awal yang bagus, karena dia keluar dari lower high-nya. Di sini kan high, low, lower high, same low. Kalau dia cuma sampai 350 atau 340, artinya dia cuma lower high untuk same low lagi, bahkan maupun lower low, kalau memang dia mau reversal. Tapi kalau misalkan dia lewat 350, lalu breakout area 370, maka terkonfirmasi BBYB akan lanjut. Karena apa? Dia respect sama uptrend-nya, dan punya higher high lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang, besok bisa perhatikan kena 350 bisa TP sebagian kalau ada reject. Tapi kalau breakout 350 dan dia lanjut ke 370 breakout lagi, hold keras karena dia akan melakukan swing selanjutnya. Seperti itu. Untuk support masih di 300, jadi bukan entry yang bagus ya. Ini 330, supportnya 300. Kalau kena cut loss bisa 10%. Dan ya itu yang penting sama batasi resiko aja. Kita biarkan dia menentukan arah 300 dan 370. Break ke atas cakep, jebol bawah dia akan short term reversal. Kita lihat transaksinya, tidak ada akumulasi yang signifikan ya, walaupun kemarin Jumat ada tarikan, tapi sebelumnya cenderung distribusi. Pure price action aja, ikuti area-area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan dari saya, jangan lupa support terus, jangan lupa saham dengan like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Itu juga jangan lupa besok akan ada konten eksklusif untuk yang member ya. Jadi kalau mau join bisa langsung join aja dan besok bisa dipantau stock pick apa untuk teman-teman member YouTube. Sekian dari saya dan salam cuan.